Baik, perkenalkan nama saya Made Diniarta dengan NIM 006. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama saya Dr. Hendri sebagai dokter jaga rumah sakit ini. Dengan Bapak siapa? Ketut. Oke, baik Bapak Ketut, apakah Bapak Ketut wali dari pasien? Iya. Oke, kalau boleh tahu pasien atas nama siapa? Bobby. Usianya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Bekerja sebagai apa? Nggak kerja. Oke, baik Bapak, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait tindakan medis yang akan saya lakukan berkaitan dengan kondisi dan keluhan yang dialami Bobby nih Bapak. Oke, baik Bapak tidak perlu ragu atau risau terkait tentang bagaimana keputusan Bapak nantinya setelah saya memberikan penjelasan gitu Pak terkait tindakan medis yang akan saya lakukan nih Bapak. Oke, baik Bapak, seluruh informasi mengenai Bobby ataupun keluhannya serta tindakan medis yang saya lakukan merupakan rahasia dari medis, sehingga saya tidak akan bisa mempublikasikannya nih Bapak. Oke, sehingga Bapak juga tidak perlu ragu dalam menyatakan pendapat terkait dengan kondisi yang Bobby alami nih Bapak. Oke, sampai sini sudah paham Bapak? Sudah. Oke, baik, di sini saya akan terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai diagnosis terkait Bobby nih Bapak. Berdasarkan hasil anamnesis dan juga pemeriksaan fisik didapatkan pada keluhan Bobby mengalami diare selama 4 hari yang lalu, dimana dengan dehidrasi yang cukup berat nih Bapak, yang sangat berat nih Bapak. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut didapatkan Bobby didiagnosis gastroenteritis dengan dehidrasi berat nih Bapak. Oke, oleh sebab itu ada indikasi untuk Bobby untuk mendapatkan tindakan medis lebih lanjut, yaitu dengan pemasangan infus secara intravena nih Bapak, untuk membantu stabilisasi cairan yang di tubuh Bobby yang sudah terkuras karena dehidrasi nih Bapak. Oke, adapun tindakan yang akan saya lakukan yaitu dengan mempersiapkan jarum suntik untuk infus, yaitu kateter intravena, lanjutnya cairan infus, lalu ada selang infus, dan ada tiang infus untuk tempat menggantungkan infus tersebut nih Bapak, dan juga ada alkohol dan juga kapas sebagai aseptik nih Bapak. Oke, adapun tindakannya yaitu saya akan mengoleskan terlebih dahulu aseptik atau alkohol pada bagian tangan Bobby, dan dimana saya akan mencari terlebih dahulu pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena dari Bobby nih Bapak. Selanjutnya saya akan mengoleskan alkohol sebagai aseptik untuk membersihkan lokasi tempat penyuntikan nih Bapak agar tidak terjadi infeksi. Selanjutnya saya akan memasukkan jarum suntik dari kateter intravena tersebut untuk disuntikan ke pembuluh darah balik dari Bobby nih Bapak. Oke, selanjutnya saya akan memberikan plester medis dan juga kapas untuk menutup jarum tersebut agar tidak bergerak. Selanjutnya saya akan menyambungkan jarum tersebut dengan cairan infus yang sudah dikaitkan pada tiang ya Bapak. Oke, tujuan dari tindakan pemberian infus secara intravena ini untuk membantu resusitasi cairan di tubuh Bobby atau untuk menstabilisasikan cairan tubuh Bobby agar tidak terjadi dehidrasi berat yang berujung pada shock. Oke, ya Bapak, tentu saja ada alternatif lain dari selain pemberian infus secara intravena ini ya Pak, yaitu dengan pemberian obat oral untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Namun tentu saja obat alternatif tersebut memiliki efektivitas yang lebih rendah dibandingkan pemberian infus secara intravena ya Bapak, dan komplikasinya mungkin saja akan terjadi perburukan kondisi dan juga dehidrasi yang lebih berat lagi, karena pada saat kondisi ini Bobby mengalami mual dan muntah. Apabila ada obat yang masuk, ada kemungkinan obat tersebut akan dikeluarkan dengan gambaran muntah ya Bapak. Sampai saat ini paham Bapak? Ya. Oke, baik Bapak, akan saya lanjutkan ya Bapak. Oke, baik Bapak, namun pada tindakan pemberian infus secara intravena ini tentunya ada risiko dan komplikasi yang terjadi, seperti mungkin saja akan terjadi pembengkakan dan juga kesulitan dalam bergerak di bagian tempat yang akan disuntikan ya Bapak. Oke, namun kami sebagai tenaga medis tentunya akan meminimalisir mohon maaf, risiko dan komplikasi tersebut dengan tindakan yang cermat dan juga steril untuk mencegah terjadinya infeksi nih Bapak dan juga nyeri. Oke, baik Bapak. Lalu prognosis dari tindakan ini yaitu baik nih Bapak. Oke, apabila
Bapak tidak mohon maaf apabila anak Bapak tidak mendapatkan perawatan medis yaitu pemberian infus secara intravena ini, ada kemungkinan terjadinya dehidrasi berat yang berujung pada gejala medis yang lebih berat lagi, sehingga akan memperburuk kondisi dari Bobby yaitu anak Bapak ya Bapak. Oke, sampai sini sudah paham ya Bapak? Oke, bisa saya lanjutkan ya Bapak. Iya. Tujuan dari tindakan ini yaitu baik dengan prospek menuju ke arah perbaikan atau dalam bahasa medis yang disebut dengan dubia ad bonum ya Bapak. Oke, baik Bapak, informasi penting lainnya apabila di kemudian hari setelah tindakan Bobby mengalami pembekakan yang berlebihan atau alergi yang berlebihan pada tempat diberinya infus tersebut, suntikan infus tersebut, Bapak silakan melaporkan kepada pihak medis yang bertugas nih Bapak. Kami sebagai pihak medis akan senantiasa membantu Bapak dalam membantu kesembuhan Bobby nih Bapak. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Iya. Tidak Bapak. Oh, baik Bapak, sekarang saya akan memberikan keputusan sepenuhnya kepada Bapak apakah Bapak menyetujui ataupun menolak tindakan medis yang akan saya lakukan ya Bapak. Baik Bapak, silakan untuk mencentang atau menolak tindakan medis yang saya lakukan. Oke, baik Bapak, silakan untuk menghubungi tanda tangan ya Bapak untuk menyetujuinya. Oke, baik Bapak, terima kasih telah menyetujuinya karena Bapak hanya didampingi oleh Bobby. Oleh sebab itu sebagai saksi saya tunjuk sebagai perawat saya sebagai saksi ya Bapak. Oke, maaf ya. Oke, silakan tanda tangan. Oke, saya juga akan tanda tangan ya Pak. Oke, baik Bapak, terima kasih telah menyetujuinya. Saya akan mempersiapkan alat dan bahan untuk tindakan medis selanjutnya ya Bapak. Oke, baik Bapak, silakan menunggu. Terima kasih, selamat pagi. Erik, Kak.